Florentino Perez mau jual Real Madrid usai kantongi 360 juta euro. Florentino Perez mengambil langkah besar dalam merombak masa depan finansial Real Madrid. Sang presiden bersiap menjual sebagian saham klub melalui perusahaan komersial yang baru didirikan, setelah sebelumnya mengantongi 360 juta euro dari keuntungan terkait Stadion Santiago Bernabeu. Ia menegaskan langkah ini akan melindungi kita sebagai institusi sekaligus menjaga Madrid tetap menjadi klub milik para anggota atau socios, tanpa perlu berubah menjadi perusahaan olahraga terbuka. Menurut laporan El Periódico, Presiden Real Madrid Florentino Perez tengah menggulirkan salah satu perubahan struktur korporasi terbesar dalam sejarah modern Real Madrid. Ia berencana menjual sekitar 10% dari entitas komersial yang baru dibentuk guna memancing investasi segar. Langkah ini menyusul kesepakatan sebelumnya, di mana Real Madrid menjual 20% dari keuntungan masa depan Stadion Santiago Bernabeu kepada Sixth Street dan Legends senilai 360 juta euro. Manuver ini jamak dianggap sebagai tuas ekonomi pertama Madrid. Para penasihat keuangan Los Blancos, termasuk Anas Lagrari, Key Capital Partners, dan Clifford Chance, dikabarkan mendorong strategi yang meniru struktur Real Madrid Estadio SL, entitas yang sejak 2021 menangani berbagai operasional stadion. Perez diharapkan meniru model itu dengan menciptakan entitas komersial baru yang akan bekerja dengan prinsip serupa. Investor dapat membeli sahamnya, namun tidak memiliki pengaruh terhadap lembaga pengambil keputusan klub. Alih-alih membeli klub secara langsung, para calon investor hanya akan membeli ekuitas dalam bisnis yang mengelola kegiatan komersial seperti sponsorship, pengelolaan stadion, acara, dan hak pemasaran. Usai didepak Real Madrid, Xabi Alonso berpotensi kembali ke Liverpool. Spekulasi mengenai masa depan pelatih bertangan dingin, Xabi Alonso, terus menjadi sorotan pencinta sepak bola dunia setelah dirinya resmi berstatus tanpa klub pasca pemecatan oleh Real Madrid pada tanggal 13 Januari lalu. Mantan gelandang legendaris Emmanuel Petit meyakini bahwa Alonso akan lebih memilih untuk pulang ke Liverpool ketimbang mengisi posisi di Manchester City. Jika Xabi Alonso memiliki kesempatan untuk kembali ke Liverpool, bahkan jika pintu terbuka di Manchester City, saya hampir yakin dia akan memilih Liverpool. Dia memiliki hubungan yang kuat dengan klub tersebut, ujar Emmanuel Petit. Meskipun saat ini kursi kepelatihan Liverpool masih diduduki oleh Arne Slot yang memiliki kontrak hingga 2027, posisi Slot dinilai kurang stabil sehingga memicu rumor kembalinya Alonso ke Anfield. Petit menambahkan bahwa kegagalan Alonso di Real Madrid baru-baru ini tidak akan melunturkan daya tariknya sebagai pelatih papan atas bagi klub-klub besar Inggris. Xabi Alonso secara resmi meninggalkan Los Blancos tak lama setelah kekalahan tipis 2-3 atas Barcelona di final Piala Super Spanyol 2026. Sejak direkrut pada Mei tahun 2025, Alonso sebenarnya mencatatkan statistik yang cukup impresif dengan 24 kemenangan dari 34 pertandingan. Namun penurunan performa tim dalam 3 bulan terakhir memaksa manajemen Madrid mengambil langkah tegas. Kini, publik sepak bola dunia tengah menanti pelabuhan baru bagi sang maestro taktik tersebut. Dengan reputasi dan ikatan batin yang kuat bersama The Reds, kembalinya Alonso ke Liga Inggris diprediksi akan membawa persaingan kasta tertinggi sepak bola Inggris menjadi semakin dinamis dan penuh warna di musim mendatang. Real Madrid bidik Nico Schlotterbeck untuk perkuat lini belakang. Real Madrid dilaporkan telah mengidentifikasi bek tengah Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, sebagai target prioritas utama mereka untuk memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain berusia 26 tahun itu menjadi incaran utama setelah serangkaian upaya Madrid untuk merekrut pemain bertahan lainnya menemui jalan buntu. Prioritas awal Real Madrid adalah Dayot Upamecano dari Bayern Munich. Namun kesepakatan sulit terwujud karena pemain Prancis itu dikabarkan segera memperpanjang kontraknya dengan klub Bavaria tersebut. Kegagalan ini memaksa Los Blancos untuk mengalihkan fokus mereka kepada Schlotterbeck, yang dinilai sebagai aset vital untuk meremajakan lini belakang tim. Menurut laporan dari Diario AS, Nico Schlotterbeck kini berada di puncak daftar incaran Real Madrid untuk posisi bek tengah. Barcelona juga dikabarkan memantau pemain internasional Jerman ini, namun Madrid disebut akan berusaha keras untuk mengamankannya. Kontrak Schlotterbeck bersama Borussia Dortmund akan berakhir pada Juni tahun 2027. Namun, ia dikabarkan enggan menerima tawaran perpanjangan kontrak dari klubnya saat ini. Situasi ini membuka peluang bagi Real Madrid untuk melakukan negosiasi transfer, meskipun negosiasi perpanjangan kontrak sedang berlangsung di Dortmund.
Pemain berposisi bek kiri ini diperkirakan memiliki nilai pasar sekitar 50 juta euro, sebuah angka yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen Real Madrid sebagai bagian dari perencanaan strategis mereka. Perkiraan nilai transfer Nico Schlotterbeck berada di kisaran 40 juta euro hingga 50 juta euro. Borussia Dortmund sendiri dikabarkan lebih memilih menjual Schlotterbeck ke klub luar Jerman daripada ke rival domestik seperti Bayern Munich. Real Madrid selangkah lagi ke 16 besar, bakal lawan Manchester City. Real Madrid hampir memastikan tiket ke babak 16 besar Liga Champions tahun 2025 sampai tahun 2026. Kemenangan tipis 1-0 atas Benfica di leg pertama membuat langkah Los Blancos terbilang cukup ringan-ringan menuju fase gugur. Bermain di markas Benfica, Madrid tampil solid meski baru 3 pekan lalu sempat kalah 2-4 di stadion yang sama. Kali ini, pasukan asuhan Alvaro Arbeloa menunjukkan respons positif. Keunggulan agregat membuat Madrid hanya perlu menghindari kekalahan di Santiago Bernabeu pada leg kedua. Jika lolos, raksasa Spanyol itu akan menghadapi salah satu dari dua tim, Manchester City atau Sporting CP. Pertemuan dengan Manchester City akan menjadi episode terbaru rivalitas sengit kedua tim di Liga Champions dalam 5 musim terakhir. Madrid dan City sudah beberapa kali bentrok di fase gugur, termasuk semifinal dramatis musim tahun 2021 sampai tahun 2022 dan tahun 2022 sampai tahun 2023. Bahkan musim ini, City sukses menang 2-1 di Santiago Bernabeu pada fase Liga. Secara head-to-head di Liga Champions, Madrid mencatat 15 pertemuan, 6 kemenangan, 4 hasil imbang dan 5 kekalahan. Opsi lawan lain adalah Sporting CP. Secara statistik, Madrid lebih dominan atas wakil Portugal tersebut. Secara rekor pertemuan, 4 kali Real Madrid mampu meraih kemenangan atas Sporting CP dan hanya menderita 1 kekalahan. Madrid bahkan belum pernah kalah dari Sporting di ajang Liga Champions, terakhir kali keduanya bertemu terjadi pada 2016. Namun, jika bertemu Sporting, Madrid harus kembali ke Lisbon untuk ketiga kalinya dalam waktu berdekatan. Real Madrid mantap tendang David Alaba keluar dari Bernabeu. Kebersamaan David Alaba dan Real Madrid segera berakhir. Bek veteran itu dipastikan angkat koper pada bursa transfer musim panas nanti. Keputusan krusial ini sudah disepakati secara bulat. Manajemen Los Blancos tidak akan menyodorkan perpanjangan kontrak baru baginya. Badai cedera menjadi biang kerok utama perpisahan ini. Cedera ACL parah pada tahun 2023 menghancurkan ritme permainan mantan pemain Bayern Munchen tersebut. Kini sang pemain hanya sering menjadi penghangat bangku cadangan. Alaba kesulitan menembus skuad utama asuhan pelatih Alvaro Arbeloa. Kabar kepergian Alaba ini dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Sang jurnalis memastikan masa depan bek Austria itu sudah tamat. Kontrak sang pemain akan resmi kedaluarsa pada bulan Juni mendatang. Pihak Real Madrid memilih untuk membiarkan kesepakatan itu habis begitu saja. Musim ini pun resmi menjadi musim terakhirnya di ibu kota Spanyol. Perjalanannya berseragam putih sejak tahun 2021 harus terhenti secara dramatis. Alaba awalnya datang secara gratis dari raksasa Jerman, Bayern Munchen. Ia sempat menjadi pilar penting dengan catatan total 126 penampilan. Situasi ruang ganti Madrid kini tak lagi memihaknya. Menit bermain Alaba merosot sangat tajam sejak menderita cedera lutut parah. Alvaro Arbeloa memiliki preferensi lain di jantung pertahanan timnya. Nama Alaba kini berada di urutan terbawah dalam hierarki skuad utama. Posisinya tergeser oleh nama-nama besar dan juga para bintang muda. Antonio Rudiger jelas menjadi pilihan utama yang sangat sulit digantikan. Selain itu, masih ada nama Dean Huijsen dan Raul Asensio. Kedua pemain ini lebih dipercaya sang pelatih untuk mengawal garis pertahanan. Real Madrid bidik Dominic Szoboszlai, potensi rekor transfer 2026. Real Madrid dilaporkan mulai bergerak untuk mengamankan tanda tangan gelandang andalan Liverpool, Dominic Szoboszlai, pada bursa transfer musim panas 2026. Pemain internasional Hungaria tersebut kini berada di puncak daftar belanja Los Blancos guna menyegarkan lini tengah mereka yang mulai memasuki masa transisi pasca era veteran. Kabar ketertarikan ini bukan sekadar isapan jempol. Pelatih timnas Hungaria, Marco Rossi, mengungkapkan bahwa Szoboszlai memiliki keinginan terpendam untuk berseragam Real Madrid.
Dari apa yang saya dengar, Real Madrid adalah impiannya sejak kecil. Dominic selalu ingin bermain di level tertinggi bersama klub sebesar Madrid, ujar Rossi kepada media Spanyol. Selain faktor mimpi, bintang Real Madrid Vinicius Junior juga mengakui bahwa dirinya sering berkomunikasi dengan Szoboszlai. Hal ini memicu spekulasi bahwa proses persuasi secara personal sudah mulai berjalan di balik layar. Laporan dari media Spanyol menyebutkan bahwa Real Madrid siap mengajukan proposal ambisius. Mereka dikabarkan bersedia menawarkan Eduardo Camavinga ditambah uang tunai sebesar 30 juta euro, guna memuluskan kepindahan Szoboszlai ke Madrid. Meskipun rumor semakin kencang, agen Szoboszlai, Matthias Esterhazy, mencoba mendinginkan suasana. Ia menegaskan bahwa kliennya saat ini masih fokus penuh untuk membawa kesuksesan bagi Liverpool di kompetisi domestik maupun Liga Champions.